Kali ini saya akan kembali ngetrip menuju Pulau Sumatera, dan trip kali ini kita awali dengan mencoba salah satu rute bis Damri yang jarang terekspos, yaitu dari Depok menuju Bandar Lampung. Dengan harga tiket yang lumayan mahal sebesar Rp340.000, kira-kira dapat pelayanan dan fasilitas seperti apa? Mari tonton aja videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang nih hari Sabtu tanggal 10 Mei. Jadi berhubung editan udah kelar, jadi saya mau coba iseng-iseng cari tiket. Siapa tahu ada kursi yang kosong gitu kan buat besok. Tadinya sih pengen random aja gitu, cuma kali ini saya pengen naik si Damri nih. Si Damri ke Lampung, dari Depok ke Lampung. Itu jarang banget tuh ada yang bikin trip reportnya. Terakhir mungkin sekitar 4 tahunan yang lalu. Nah, jadi kita langsung aja pesan lewat aplikasi Damri. Nah, kita klik aja di sini. Depok. Nah, ini ada nih, Depok Akap. Kemudian tujuannya ke, nah langsung ada tuh, ke Bandar Lampung, bisa Tanjung Karang, bisa Raja Basa. Kayaknya saya Raja Basa aja deh. Nah, untuk tanggal kita coba besok ya. Tanggal 11 hari Minggu. Simpan. Oke. Apakah ada? Yoi, masih ada nih. Jam 7 malam 340.000. Mahal juga ya. Kayaknya nggak dapat makan sih ini. Ini berangkat jam 7 malam, eksekutif kelasnya, dan tersedia 22 kursi. Semoga ada. Yes, masih ada kursi depan. Klik dulu deh. Oke, bisa ada toiletnya ya tuh. Dan ini jarang banget nih yang bikin tripnya si Damri ke Lampung dari Depok. Nah, ini isi data diri dulu, oke? Nah, ini saya udah ngisi data-data diri. Nah, kan di sini ada keterangannya dari Depok, lokasinya Terminal Jati Jajar sampai ke Raja Basa, Lampung. Estimasi 12 jam perjalanan, totalnya 340.000. Dan ini ada metode pembayarannya. Kita lihat ada apa aja. Oh, lumayan banyak. Kayaknya saya pakai ini aja deh. Oh, nggak ada kris ya, sayang banget. Nggak ada kris, tapi ada GoPay sih. Mandiri aja deh. Oke, sip, tinggal bayar doang. Nah, barusan saya udah melakukan transfer dan di sini langsung muncul nih pilihan unduh tiket tuh, mantap. Oke, ini ada syarat ketentuannya tuh. Diharapkan datang 1 jam, bagasi maksimal 20 kilo, gratis. Terus bisa refund tiket juga, maksimal 6 jam sebelum berangkat. Reschedule juga bisa. Oke. Perjalanan ini saya mulai dari stasiun Depok Baru. Dari sini saya akan menuju Terminal Jati Jajar Kota Depok, naik angkot yang satu ini. Ini adalah angkot paling mewah di Kota Depok dan satu-satunya rute angkot yang sudah dilengkapi dengan fasilitas AC. Rute angkot ini dari stasiun Depok Baru menuju Terminal Jati Jajar Kota Depok langsung tanpa transit. Dengan estimasi waktu tempuh sekitar 40 sampai 45 menit tergantung situasi jalannya seperti apa. Dan untuk tarifnya Rp8.000. Untuk pembayarannya juga nggak bisa pakai uang cash, melainkan harus pakai kartu atau juga bisa pakai kris. Untuk rute perjalanan angkotnya kurang lebih seperti ini.
Dari stasiun Depok Baru, angkot ini putar balik di pertigaan Ramanda. Dari pertigaan Ramanda lurus terus ke arah Citayam, dan sesampainya di perumahan GDC atau Grand Depok City, angkot ini masuk ke dalam perumahan GDC. Nanti ngelewatin alun-alun Kota Depok. Nah, setelah lewat alun-alun atau di GDC sektor Melati, angkot ini ambil kiri mengarah Setu Cilodong. Setelah melewati Setu Cilodong, baru deh ke arah Jalan Raya Bogor. Berarti ini nggak harus naik dari halte ya, Pak? Ya. Bisa jegat di pinggir jalan di mana aja gitu ya? Masnya masuk, Oke. tinggal ke kiri. Oh iya, siap. Ini nggak usah tap lagi ya, Pak? Nggak usah. Oke, yaudah. Langsung turun ke bawah. Oke, siap. Makasih ya, Pak. Oke teman-teman, nih jam 18.25 udah di Terminal Jatijajar Kota Depok. Berarti total ya sekitar 45 menit lah. Tadi macet di Al-Azhar tuh, ada acara apa nggak tahu. Enak sih, cuma emang bagian kepala nggak enak, agak sempit. Jadi kita naiknya kayak nunduk gitu kalau orang yang tinggi. Cuma oke lah, enak, nyaman. Suspensinya juga lumayan empuk, terus nggak berisik juga mobilnya. Mantap. Kita masuk yuk. Si rame nih. Ini kamera saya taruh di ini deh, di tas, malas megangnya. Ini sekarang jam 18.27, bisnya sih jam 7 malam. Udah lama gak kesini. Agennya di mana ya? Jadi harga tiketnya tuh 340.000 dan kita wajib konfirmasi ulang tiketnya ya. Jangan mentang-mentang udah pesan online terus langsung ke bis, itu kagak bisa. Jadi tetap harus konfirmasi ulang ke agennya gitu. Oke. Untuk agen-agen ada di sebelah sini. Nah, nih nggak tahu nih agen Damri di sebelah mana nih. Ini Damri. Damri Pak. Atau sama? Nugroho. Nugroho berarti nomor tempat duduk 2. Iya. Ya langsung aja. Oh langsung ya, oke. Kodenya bis 5690. Oke, makasih ya Pak. Ya. Langsung saja. Oh nih, beli air dulu deh. Ini ada kantin, ada musola juga, ada toilet. Nah ini kita langsung aja ke arah bawah. Tadi kan kita masuk dari situ tuh, pintu kedatangan. Nah sekarang langsung mengarah ke tempat keberangkatan. Nah ini dia. Kita udah sampai di ruang tunggu Terminal Jatijajar Kota Depok. Bisa udah parkir tuh di situ. Jadi untuk ke Lampung ini selain Damri ada Sinar Jaya, sama ada Agramas juga ada kalau nggak salah. Ini kali ya. Ternyata bisa, sudah standby. Nah ini kursinya teman-teman. Kursinya sih gede, jumbo. Dia pakai high rimba kencana. Dan ini lumayan empuk sih. Enak buat tidur nih kelihatannya. Nah ini di belakang ada toiletnya. Ada orang nggak ya? Takut ada orang. Nggak ada nih. Widih. Apanya rusak. Toiletnya bagus sih, bersih, masih baru, tapi nggak ada kacanya. Nah, tuh di situ ada aparnya,
alat pemadam api ringan. Nah ini kursinya buatan Rimba Kencana. Terus ada colokan USB port, sama ini dapat selimut teman-teman. Selimutnya tipis sih, kayak selimut penginapan murah gitu. Jaraknya lega sih ini asli, jarak antar seatnya. Total ada 32 seat sama di belakang. 32 seat sama di belakang masih ada lagi. Terus di situ ada CCTV-nya untuk kompartemennya model terbuka. Nah, ini lever AC-nya seperti ini. Dan ini ada set bell-nya juga teman-teman. Ya, sabuk pengaman. Nih penting sih dipakai ya, jangan lupa. Oh ya, untuk AC-nya dingin. Tuh, sampai ngembun. Nah, ini untuk sandaran kursinya paling rebah seperti ini. Lumayan loh ini, rebah banget. Dan nggak terlalu ganggu yang belakang juga. Kita coba nih. Masih enak. Enak sih nih, lumayan empuk. Dan ininya cekungannya tuh dalam. Untuk tampilan luarnya seperti ini. Bis ini dibalut dengan bodi Zeppelin GX Cruiser buatan dari karoseri Gunung Mas, Madiun, Jawa Timur, dan ditopang di atas sasis Hino RK8 dan belum dilengkapi suspensi udara. Sebenarnya agak sedikit terkejut sih dengan harga tiket yang lumayan mahal itu. Ternyata bis ini masih ditopang di atas sasis Hino RK8 dan belum suspensi udara. Ya, nanti kita lihat aja deh kenyamanannya seperti apa di sepanjang perjalanan. Dan kabarnya dahulunya bis ini tuh bekas bis BRT atau kayak semacam bis Transjakarta gitu, yang diubah bodi menjadi Zeppelin GX. Oke, kita absen dulu ya. Itu di ujung ada MGI tujuan Bandung, terus Sumber Alam tujuan Jogja via Kebumen, ada Budiman tujuan Banjar. Budiman paling malam dari sini ke Pangandaran. Kalau nggak salah di belakangnya ini nih, Pangandaran sekitar jam 7 lebih. Ini ada Sinarjaya kemana tadi ya? Nggak tahu deh, ini kemana. Ini ada Agramas juga nggak tahu kemana. BM berapa itu? 14. Bis kita Damri ke Lampung. Sama ini Sinarjaya ke Purwokerto, sama sebelahnya Sinarjaya ke Selawi. Jadi sebenarnya selain Damri untuk ke Lampung itu ada bis Arimbi juga dulu ada. Cuma nggak tahu ini. Arimbi kayaknya udah nggak jalan Lampung lagi deh, yang Depoknya. Nggak tahu yang Jakarta masih jalan apa enggak. Selain Damri, kemudian ada Sinarjaya ke Lampung, tapi dia berangkatnya siang, sekitar jam 3, jam 4. Kemudian ada lagi Agramas yang ke Palembang kayaknya situ, tapi bisa turun Lampung juga, kalau nggak salah turun Natar. Dia berangkatnya siang juga. Nah, ini Damri. Ya, jamnya yang paling enak sih menurut saya, karena berangkat dari sini malam, nyampe Lampungnya tuh pagi gitu teman-teman. 340 ribu hitungannya mahal sih, karena jarak dari sini ke Lampung tuh sebenarnya nggak terlalu jauh, kayak dari sini ke Brebes lah kalau ini. Cuma terkesan jauh karena tuh nyebrang pulau, jadi kayaknya jauh gitu. Padahal jarak dari sini ke Lampung tuh cuma 250 kiloan lah, jadi dekat banget. Nggak tahu ini apa yang buat harganya mahal, mungkin penyeberangan kapalnya kali ya, eksekutif. Nanti kita lihat dia nyebrang dermaga reguler apa eksekutif. Ini jarang banget yang bikin tripnya sih, Damri Depok Lampung tuh. Nah, ini suasana Terminal Jatijajar jam 18.39. Itu ada bis Ramayana 2 unit, kayaknya buat besok pagi tujuan Jogja. Sama itu ada Murnija JB5. Sama ini ada Trans Jabodetabek juga sini ya sekarang. Ini tujuan mana nih? Cibinong Grogol, parkir sini dia. Gitu teman-teman. Jam 7 dan Iya. Jadi nunggu lama tadi sini ya, Pak? Oh, nggak terlalu ya? Ini masih lagi sana. Oh, Ciputat. Ya, ini baru masih lagi satu lagi baru ke Pelabuhan. Kalau kemarin kami kan dari Lampung cuma 6 orang. Oh ya, sepi ya? Kemarin
kemarin? Ya kemarin 10 hari saya 10 Oh. hari. Hari Sabtu kemarin. 6 orang sepi. Berarti sering bolak-balik ini mas, Lampung Depok. Sering. Kadang-kadang Selain bulan, 3 bulan. selalu naik ini Damri. Dia beli saya. Jarang saya naik mobil lain. Oh iya. Jamnya enak Damri ya. Iya. Sore. Nyampe sana nggak terlalu pagi juga. Dapat makan nggak? Kemarin jam Kemarin dapat. Jadi belok kanan ke Cikarang. Saat ini kita sudah berada di Simpang Cisalak Kota Depok, dan bisa dibilang Simpang Cisalak ini tuh adalah salah satu titik kemacetan yang ada di Jalan Raya Bogor karena lampu merahnya lumayan lama, apalagi kalau di jam-jam kerja, jam-jam sibuk. Itu kalau dari arah Jakarta, tahan-tahan sabar aja. Tapi berhubung ini malam Senin, hari Minggu, jadi lalu lintasnya nggak terlalu padat. Biasanya jam-jam segini rame orang-orang balik kerja nih. Nah, di Simpang Cisalak Depok ini, bis ambil kiri memasuki jalan tol Cijago atau Cinere Jagorawi dan langsung mengarah ke Ciputat, Tangerang Selatan. Oh ya, ngomongin bis ini, sebenarnya kaca atas bis ini tuh lumayan lebar, tapi karena tertutup stiker hitam yang benar-benar pekat, jadi kita nggak bisa ngeliat apa-apa nih. Jadi penglihatan ke depan hanya sebatas yang ada di kaca bawah ini aja. Sayang banget ya. Iya. 5 menit dari gerbang tol 5 utama, sekarang kita exit di gerbang tol Pamulang. Gerbang tol Pamulang ini udah masuk ke wilayah Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Jadi cepet banget ya, dari Cisalak ke Pamulang sini tuh cuma 15 menit aja. Kalau nggak lewat tol mungkin bisa 1 jaman tuh, apalagi bawa bis besar kayak gini. Sigurado mong insudanan ngarap dito kasi yun. Jadi bukan hanya makanan aja. Kosmetik juga. Rame ini. Jadi rute Damri Ciputat Lampung ini tuh baru dibuka sejak
September 2024 kemarin. Dan sebelumnya bis yang mampir ke Ciputat ini bis yang dari arah Kemayoran. Nah, pada 2 Februari kemarin, Damri buka rute baru tuh dari Cibinong City Mall ke Lampung via Terminal Jatijajar Depok dan Ciputat. Akhirnya yang dari Cibinong ini deh yang dimampirin ke Ciputat. Jadi bisa dibilang ini kita naik rute terbarunya Damri nih dari Cibinong City Mall ke Lampung. Karena sebelumnya bis yang dari Depok itu ikut bis yang dari arah kota Bogor, teman-teman. Dan ini ruang tunggu stasiun Damri Ciputat lumayan nyaman sih kelihatannya, kayak kafe-kafe gitu. Bandung. Apa saya juga bingung. Berbanyak ibadah. Oh iya, makasih mas, maaf sendiri. Makasih mas. Kalau dari aromanya sih enak rotinya, terus kayak lembut gitu loh, enak. Rotinya enak asli. Ini kayak roti mahal gitu lah. Enak. Ini rasa kopi kayaknya, cappuccino kayaknya sih. Asli enak. Aku mau 10. Kalau ada yang jual saya beli deh. Kayak rasa mochaccino apa cappuccino gitu. Terus ada coklat-coklatnya juga tuh. Enak sih. Setelah 20 menit perjalanan dari Damri Ciputat, sekarang kita udah sampai di gerbang tol Kunciran atau Simpang Susun Kunciran. Yang itu artinya setelah ini kita akan memasuki tol Jakarta Merak, teman-teman. Jadi cepet banget ya. Dari Depok kita berangkat jam 7 dan jam segini udah sampai tol Jakarta Merak. Ini sih nyampe Lampungnya bakal lebih cepet nih kayaknya nih. Tapi balik lagi sih, tergantung kondisi penyeberangannya nanti kayak gimana. Karena yang namanya perjalanan nyebrang pulau gini tuh kadang nggak bisa ditebak. Kadang di sininya kita udah cepet, nanti ternyata di pelabuhannya bakal ketahan gitu. Jadi susah diprediksi. Untuk kecepatan bisnya, untuk pembawaan drivernya nyantai sih. Saya perhatiin dari tadi tuh kecepatannya antara 80 atau 90 km per jam saja. Adapun untuk bisnya ya lumayan nyaman sih untuk bangkunya. Cuma untuk suspensinya itu berasa lumayan keras, teman-teman. Ya karakteristik suspensi Hino RK8 lah ya. Agak keras-keras gimana gitu. Kalau bisa pindah itu, ada yang mau menggunakan dia dan Cepet berarti ini. Lancar. karena ada mobil-mobil bukan dia Cepat ya. tapi Ini udah exit gerbang tol Merak. Cepet banget ya. Gokil.
Dan ternyata di sini bis kita lurus teman-teman. Yang itu artinya bis ini bakal nyeberang melewati dermaga reguler. Karena dermaga eksekutifnya atau akses ke dermaga eksekutif hanya di sebelah kiri tadi itu. Sebenarnya nggak ngapa juga sih ya dermaga reguler asal dapat kapal yang enak. Yang lewat dermaga eksekutif itu bis Damri yang kelasnya Royal Class Seat 21. Dia keberangkatan dari Gambir. Harga tiketnya Rp390.000. Mahal banget ya. Kayaknya lebih mahal dari bis ke Jogja deh itu. Padahal jarak dari Jakarta Gambir ke Lampung tuh ya deket lah, sama-sama kayak jarak dari Depok ke Lampung. Jaraknya kayak ke Brebes. Cuma kok ngapa tiketnya mahal banget ya? Di sebelah kiri yang ada papan berwarna putih itu, nah itu adalah papan nama Stasiun Merak. Stasiun paling ujung barat di Pulau Jawa. Ini udah jam setengah 10 lewat ya. Oh berarti udah nggak ada kereta lagi. Yang terakhir itu lokal Merak dari Merak Rangkas Bitung sekitar jam 9:20 kalau nggak salah sih. Dan malam ini suasana di Pelabuhan Merak di pintu masuk lebih tepatnya ini terlihat sepi sekali ya. Gak banyak kendaraan. Motor-motor yang nyebrang juga kayaknya nggak ada tuh. Sini banyakan truk-truk. Dan oh ya, Rp340.000 ini kita nggak dapet servis makan teman-teman. Jadi cuma dapet snack aja dan isinya pun itu cuma roti dan air mineral. Untung aja rotinya enak. Kalau rotinya nggak enak, saya ngomel sih. Tapi rotinya enak banget tadi tuh. Salah satu roti terenak yang pernah saya makan sih itu. Makasih ya mas. Halo Mang, ini kemana Mang? Dermaga berapa? Ini tol gap. Hah? Ke satu. Oh ya udah. Satu. Mobil kemana? Tahu mana deh. Kayaknya anak ini lah. Udah hancur sama orang kan. Baik. Satu. Malam ini suasana di dermaga reguler Merak itu sepi banget. Sekarang malam Senin, libur panjang sih. Ini hitungannya libur 4 hari dari kemarin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Biasanya di sini banyak nih truk-truk yang parkir. Cuma malam ini terlihat sangat lengang sekali. Dan oh ya, ngomong-ngomong udah lama juga ya saya nggak nyebrang ke Pulau Sumatera. Kayaknya terakhir itu sekitar 2 tahun yang lalu deh, akhir Desember 2022 kemarin. Dan itu pun gak nyebrang lewat sini, melainkan naik kapal laut dari Jakarta menuju ke Nias, Sumatera Utara. Videonya ada di pojok kanan atas. Kalau yang bener-bener nyebrang dari sini, dari Merak ke Bakauheni itu terakhir pas naik KLS dari Semarang menuju ke Medan. Videonya ada di pojok kanan atas. Sebenarnya saya agak males sih kalau trip ke Sumatera tuh cuma tektok, kayak ke Palembang terus balik lagi atau ke Lampung terus balik lagi. Saya tuh pengennya kalau ke Sumatera sekalian explore beberapa hari terus balik gitu. Karena kalau cuma tektok, jujur aja sih saya males pas nyebrangnya ini. Males turun bisnya, naik kapalnya, terus belum lagi kalau dapat kapal yang gak enak, kita kayak orang bingung gitu. 2 jam lontang-lantung di kapal ngapain coba kan? Langsung. Oke.
teman-teman nih jam 21.40. Jadi setiap penumpang di sini wajib turun dari bis terus naik ke atas kapal. Biar kalau ada apa-apa lebih enak gitu. Nah, ini bis kita nih. Bodi yang sangat aerodinamis. Terus di depan nih ada Merdeka tujuan Lampung, Giham tujuan Lampung Barat. Lampung. Dia setara dari Raja Desa Ciamis. Saya belum berhasil tripnya nih. Full tripnya kini. Oh, Merdeka Jawa Sumatera. Gila. Gokil. Oh, ini depannya nih. Ya, sekarang langsung aja kita menuju ke dek atas untuk melihat interior dari KMP Elysia milik PT Monic Line. Kabarnya sih ini kapal ketiga milik PT Monic Line dan kapal ini dibeli dari Jepang dan mulai beroperasi di lintasan Merak Bakauheni pada tahun 2014. Untuk penyeberangan dermaga reguler ini biasanya memakan waktu 2 jam. Kalau beruntung bisa lebih cepat, kalau apes bahkan bisa lebih lama. Sedangkan untuk penyeberangan dermaga eksekutif itu sudah pasti memakan waktu 1 jam 30 menit. Dan itu udah pasti dapat kapal yang nyaman. Nah, kalau dermaga reguler ini agak gambling antara dapat kapal yang nyaman atau dapat kapal yang fasilitasnya ala kadarnya. Nah, adapun untuk kapal Elysia ini, kapalnya lumayan besar dan terdiri dari beberapa tingkat. Dan kalau dilihat-lihat, sepertinya sih kapal ini rajin-rajin dicat ya, sehingga nggak ada korosi-korosi atau karat-karat yang menempel di dinding-dinding kapal. Nah, ini kita naik ke dek yang atas lagi, dan di sebelah kiri ini ada musola wanita serta ada tempat wudunya. Kemudian di sini ada ruangan non-ekonomi berbayar Rp25.000. Kurang lebih interiornya seperti ini. Jadi dilengkapi dengan sofa dan ini tuh nggak ada lesehannya ya teman-teman. Kita bergeser lagi ke belakang, di bawah sana itu ada ruangan non ekonomi juga, harganya Rp10.000 dan yang di bawah itu ada lesehannya teman-teman. Nah, kita naik lagi ke dek atas belakang, di sini juga ada ruangan terbuka dan kalau yang ini tentunya gratis. Di sini enak sih, ruang terbuka cocok buat nikmati sunrise atau sunset. Namun sayangnya malam ini cuaca agak hujan. Ini enak banget sih musolahnya. Tuh ada arah kiblatnya, ini kiblat Sandar di Merak. Kemudian kalau menuju Bakauheni ke arah sana. Terus kalau ke arah Merak tuh arah situ. Oke. Oh saja ada sarung, ada sarung tuh. Oh ini di paling belakang ternyata. Oh, udah ditutup, tinggal berangkat doang ya. Tapi kayak masih nunggu gelombang deh. Soalnya lumayan gede tadi. Nih ada bis apa ini? Sinar Kencana Makmur Abadi. Anugerah Ilahi, tujuan mana nih? Oke teman-teman, ini jam 10:30 malam. Akhirnya kapal kita angkat jangkar juga nih dari pelabuhan Merak. Tadi sempat ketahan setengah jam berarti. Jadi udah tutup render, cuma nggak berangkat, nggak tahu nunggu apa, mungkin kondisi gelombang bisa jadi. Berarti sampai di Pelabuhan Bakauheni, Lampung itu sekitar mungkin jam 12 malaman, jam 1 lah. Akhirnya ke Sumatera lagi.
Ini cepet banget, gak sampai 2 jam kapal kita sudah tiba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Langsung disambut dengan Menara Siger yang menjadi ikon khas Lampung. Nah, jadi barusan saya ngobrol sama si masnya tuh, Mas Cesar. Ternyata dia kenal saya. Tadi di ruangan VIP ngobrol sama beliau, ngobrol tentang kapal. Nggak tidur. Dan ini udah sampai Lampung aja nih, cepet banget. Ternyata nggak nyampe 2 jam, gokil. Cepet loh ini kapalnya. Cuma 1,5 jam aja. Ini kita turun. Saya lupa tadi ada di mana ya bisnya ya. Ayo cepat. Udah mau sandar ini. Langsung gaskan. Ini momen paling menegangkan nih kalau terlalu mepet. Nah ini dia teman-teman. Alhamdulillah. Mas, si bapaknya. Alhamdulillah. Si bapaknya belum datang ini sebelah. Setelah 1,5 jam pelayaran, saatnya kita keluar dari kapal. Masih bersama Bis Merdeka julukan Pasir dari Ciamis Raja Desa menuju ke Giham, Lampung Barat. Nah itu mas yang baju hitam nyaris saja ketinggalan. Biasanya sih sebelum berangkat itu penumpang dihitung dulu ya, apakah udah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap biasanya nanti ditunggu di luar kapal. Itu kalau dihitung juga. Kalau nggak dihitung ya paling ngandarin penumpang yang ada di sebelahnya. Kalau penumpang sebelahnya peka, ya mereka akan ngasih tahu ke supir bahwa masih ada penumpang yang belum naik. Di sebelah kiri sudah terlihat antrian kendaraan yang akan memasuki kapal Elisia. Didominasi oleh kendaraan pribadi, angkutan barang, dan juga travel. Untuk truknya parkir di sebelah kanan. Perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Rajabasa Kota Bandar Lampung memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Berarti ini kita sampai di Rajabasanya masih pagi banget nih, sekitar jam 2 atau jam setengah 3. Semoga nanti tempatnya enak ya buat nunggu. Nah di sebelah kiri itu terlihat bis Lorena, sepertinya sih dari arah Pekanbaru atau Jambi, yang akan memasuki kapal lewat dermaga 2. Terlihat tadi kapalnya itu Labitra Karina, salah satu kapal terkecil yang ada di lintasan Merak Bakauheni.
Pelan-pelan. Oh, mama. Yo. Ya Pak, hari Pak. Sebelah kiri. Kasih Pak. Sama-sama Pak. Setibanya di pertigaan Mall Bumi Kedaton, kita ambil kiri mengarah ke stasiun Tanjung Karang buat menurunkan penumpang. Dari stasiun Tanjung Karang baru di sini balik lagi ke arah Pul Damri Raja Basa. Karena ini jalan utama di Kota Bandar Lampung ya, jadi suasananya tuh nggak sesepi tadi di Jalan Ria Cudu. Di jalan utama ini lumayan banyak minimarket, warung makan dan toko-toko yang buka walaupun sudah dini hari begini. Jam 2 pagi kita udah di stasiun Tanjung Karang, teman-teman. Ini ramai banget di depan stasiunnya. Banyak ojek ya. Jadi buat kalian yang ingin melanjutkan perjalanan naik kereta api Raja Basa menuju kota Palembang, kalau tibanya masih pagi buta begini, saran saya mending turun di kantornya Damri Raja Basa aja atau Pul Damri Raja Basa, karena di sana tempatnya lebih aman dan nyaman. Nanti deh kita lihat bareng-bareng suasana di sana seperti apa. Ajarin terus mau nggak? Mau katanya terus. Ini gue bawa miring-miring. Tahu kan orang lain ada semua. Iya. Ini jam 2 ini. Oke teman-teman, jadi menurut saya dengan tarif 340.000 kemahalan sih, apalagi nyebrangnya dermaga eksekutif, terus gak dapat makan juga, dan ini sasisnya Hino belum suspensi, agak keras, tapi untungnya nggak berisik suspensinya. Tapi ada plus minusnya sih, ini plusnya kursinya enak. Oh ya, nggak dapat bantal, dan selimutnya juga tipis. Cuma memang nilai plusnya kursinya lega, lebar, sama snacknya enak tadi, rotinya gitu. Jadi menurut saya 340 ya nggak mahal ya. Alhamdulillah setelah 7 jam perjalanan dari kota Depok,
kita sudah tiba di tujuan akhir, yaitu Pul Damri Rajabasa, Kota Bandar Lampung, yang lokasinya ini tidak jauh dari Terminal Rajabasa. Jadi cepet banget ya ini. Biasanya sih jelang subuh sampai sini, tapi ini jam 2 udah sampai. Gokil. Pak, makasih ya. Ya, sama-sama Mas, mari Mas. Alhamdulillah, setelah 7 jam perjalanan teman-teman, dari kota Depok sampai juga di Pul Damri Bandar Lampung Rajabasa. Wah, mantap. Bisnya nyaman sih. Tadi saya tidur pules sebentar. Jadi dengan harga 300, oh masih ada banyak di dalam penumpangnya ternyata. Saya kira tinggal bertiga doang tadi, ternyata masih ada 6 orang lagi. Oke, jadi dengan tarif Rp340.000 menurut saya mahal sih. Terlebih lagi kita nggak dapat dermaga eksekutif, terus nggak dapat makan. Cuma kursinya enak, kursi bisnya enak, AC-nya dingin, terus krunya ramah, nggak ngerokok juga. Itu sih yang saya salut, krunya nggak ngerokok tadi di sepanjang perjalanan. Ini pertama kalinya saya naik bodi ini, mantap. Intinya agak overpriced sih buat Hino RK8 340. Ya nggak apa-apa lah. Oke, nah nih kita bisa nunggu-nunggu di sini teman-teman. Tuh di situ ada toilet juga, terus di situ ada musola. Bisa nunggu di dalam sini juga. Enaknya ada sofanya. Tuh kalau mau ngopi, beli teh tuh ada tuh masih bapaknya. Ini enak banget nih ruang tunggunya. Ada ruang menyusui, ada toilet. Ini paling ini yang penting ada toilet sih saya mah. Kalau udah ada toilet, separuh masalah udah teratasi lah. Sama casan. Kayaknya sih ada casan di situ. Dan ini saya soalnya masih bingung mau lanjut kemana. Oh di situ ada charger tuh. Jadi terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Anaknya lanjut mana ya? Dari sini ya? Ini loketnya di situ, teman-teman. Ada ini, ada colokannya nih. Bisa ngecas juga. Saya mau ngecas powerbank ah. Soalnya kalau ngecas HP takut hilang. Kalau ngecas powerbank kan hilang, gak ada rugi amat. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali sini jangan khawatir ya, pokoknya aman. Turun Rajabasa aja enak. Kalau turun Tanjung Karang tadi agak kurang. Jadi saya mau tidur dulu deh. Ini lumayan nih, dapat 3 jam lah sampai nanti subuh jam 5. Ada Damri Perintis nih. Oh, Pringsewu, Sendang Agung. Damri Perintis. Kita nyoba Damri Perintis aja kali ya. Suasana jalan daerah Sendang Agung, Pringsewu. Berlubang sempat ditanami atribut partai. Oke lah teman-teman, ini jam 2:30. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Dan saya mau tidur dulu. Wow, mantap sekali ini. Gak nyangka sih senyaman ini ternyata tempat tunggunya. Anjay, bangun-bangun udah jam 6 pagi.